Saudara, kita melihat pada hari ini masih kita membicarakan hidup yang berkemenangan, victorious living, dan minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas kebiasaan yang baik, hidup yang dibangun di atas doa sebagai kebiasaan yang baik juga. Dan minggu lalu Pastor Prayudi membawakan firman Tuhan, dan hidup yang berkemenangan juga dibangun di atas pola fikir firman Tuhan. Dan hari ini saudara, langsung saja saya mengajak saudara, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dibangun di atas penyerahan diri, saudara. Penyerahan diri. Penyerahan diri ini merupakan sebuah wujud penundukan diri kita, sebuah wujud bagaimana kita menaklukkan diri kita, bagaimana kita mengabdi, ya saudara. Kata-kata mengabdi ini, saya sangat familiar dengan kata ini kalau kita ada di budaya Asia, khususnya di Indonesia, kalau kita punya pembantu gitu ya saudara. Kan banyak yang mungkin ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah puluhan tahun. Bahkan dari mungkin saudara belum menikah, ada orang yang ikut dengan orang tua saudara sampai saudara punya anak saudara mau menikah, dia tuh istilahnya benar-benar orang ini ngabdi gitu ya saudara. Nah, di dalam kita hidup saudara, firman Tuhan katakan orang yang hidupnya berkemenangan, orang yang juga bisa mengabdi sama Tuhan. Tapi kita mau melihat saudara, penyerahan diri ini di dalam ayat pokok kita ini memang Lukas pasal 22 ayat yang ke-39. Kita mau melihat dari Dr. Lukas ini saudara yang mencatat Injil Lukas. Lukas pasal 22 ayat 39 dikatakan, ayat yang 42 maaf. Dikatakan, kita lanjut dari minggu-minggu yang lalu saudara, dikatakan bahwa ya Bapakku, jikalau saya akan biar ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, ini yang akan kita lihat pada hari ini ya saudara, bagaimana kita belajar untuk menundukkan diri, bagaimana kita belajar untuk menyerahkan diri. Dan apabila kita membaca nats ini dalam ayat ini, kita mungkin ada hal-hal yang menjadi hal-hal yang apa ya saudara, mungkin tidak sebagaimana seharusnya. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%, bagaimana dia bisa begitu sangat ketakutan sekali saudara. Apabila kita bandingkan Tuhan Yesus mungkin dengan Stefanus yang yang waktu itu mati dirajam. Sepertinya waktu Stefanus ada di dalam masa itu, atau sebelum dia dirajam, dia mungkin diseret, kelihatan dari catatan Alkitab sepertinya dia tidak begitu ketakutan dibanding dengan Tuhan Yesus saudara. Atau dengan banyaknya martir dan banyaknya misionaris-misionaris yang mati berkorban bagi Tuhan. Itu ada yang mati dibakar hidup-hidup saudara, ada yang mati digantung dan lain segala macam. Kelihatan dari catatan-catatan sejarah bahwa ada memang rasa takut, tapi kebanyakan memang mereka sepertinya ditutup oleh kuasa Tuhan sehingga kelihatan tidak begitu takut seperti apa yang Tuhan Yesus sedang terjadi dengan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas. Ini mungkin yang menjadi sedikit pertanyaan atau sedikit pemikiran di belakang kita punya pemikiran ya saudara. Kok sepertinya seperti itu? Nah, hari ini saya mau ajak saudara melihat bahwa ini semua Tuhan Yesus nyatakan
Karena dia mau manusia itu mengerti. Dia mau manusia memahami bahwa kita itu harus mengenal Tuhan yang sudah terlebih dahulu melalui ketakutan, melalui proses-proses ini saudara. Jadi dengan sengaja dan dengan sebuah tujuan supaya manusia mengerti. Mengerti bukan hanya kita mempunyai Tuhan yang maha tahu, bukan saja dia maha tahu, tapi Tuhan sendiri yang menjadi juru syafaat, dia yang menjadi pembela kita, pendoa kita di hadapan Bapa di surga, karena Tuhan sendiri juga yang sudah mengalami bahkan sampai di level yang paling terendah dari apa yang manusia bisa bayangkan saudara. Ini dia. Jadi sengaja itu Tuhan jabarkan melalui Roh Kudus yang menolong Lukas menulis ini semua. Jadi pada saat itu kelihatan bagaimana Tuhan Yesus begitu ketakutannya saudara. Nah di sini sebelum kita bicara lebih lanjut lagi ya saudara, masalah penyerahan diri, bagaimana kita berserah kepada Tuhan, karena memang prosesnya tidak mudah. Prosesnya tidak mudah untuk berserah kepada Tuhan, saudara. Prosesnya tidak mudah. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita manusia dibesarkan, dididik, diajar untuk bisa apa saudara? Bisa mandiri, bisa independen, bisa mengatasi segala sendiri. Kita dari anak kita kecil, kita latih dia untuk bisa pakai baju sendiri, semua serba sendiri. Dan jika di dalam kehidupan kita selanjutnya Tuhan mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Karena kita punya konsep yang sudah terbangun adalah mungkin berserah, apa kita sama sekali nggak melakukan apa-apa, apa kita memang tidak ada sesuatu dari pihak kita yang kita lakukan, kita berserah, nanti semua mungkin automatically Tuhan yang lakukan, atau seperti apa gambaran penyerahan diri seperti itu saudara. Dan hari ini kita masuk di mungkin subtema ya saudara, bagaimana kita belajar untuk kita menyerahkan diri kita, karena sejak kita lahir dan dibesarkan puluhan tahun saudara, kita diajar bukan hanya di dalam keluarga, bahkan dunia ini memang mengharuskan kita untuk memang bisa independen saudara. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah Tuhan mau mengajar kepada kita melihat bagaimana proses penyerahan diri ini terjadi di dalam diri Kristus. Bagaimana proses ini terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau yang pertama tadi kita melihat dan mengerti bagaimana tantangan yang ada adalah kita sudah terbangun dan terbentuk pola pikir dan segala macam tentang diri kita dengan hal bagaimana kita harus mandiri. Yang kedua saudara, tantangannya dan masalahnya di mana kita nanti akan masuk dalam proses penyerahan diri adalah kita akan berhadapan dengan apa yang namanya khawatir. Amin saudara. Apa yang namanya khawatir? Karena saat kita menyerahkan diri itu berarti sama dengan kita harus dapat mengatasi rasa khawatir, karena ada rasa khawatir bagaimana kita harus menyerahkan. Sedangkan sebelum kita menyerahkan, kita sedang bergumul dengan rasa khawatir ini. Sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus harus menanggung dosa satu dunia. Dia yang tidak berdosa, dia yang bersih, dia yang kudus. Dan dia harus masuk di dalam satu momen, satu peristiwa, satu saat, satu momen ya saudara, di mana tiba-tiba seperti dia dicelupkan ke dalam sebuah kotoran yang udah gak kebayang lagi gitu saudara. Sesuatu yang bersih, yang suci, yang kudus, dan dibebankan dosa satu dunia, dosa seluruh umat manusia dari zaman pertama kali Adam dan Hawa sampai nanti manusia terakhir itu punya dosa yang akan datang. Itu dia saudara. Sama seperti saudara, ini secara saudara, manusiawi, kita semua setiap hari bergumul dengan dosa ini. Tiap hari.
Hal yang sederhana ya saudara. Ada banyak kali ya saudara. Kita semua. Ada contoh saya ambil dari diri saya sendiri deh. Kalau saya lihat wah ini ada teman-teman saya hamba-hamba Tuhan juga gitu. Ada yang kelasnya dulu saya tahu di sekolah Alkitab tuh 2 kelas di bawah saya baru masuk dan segala macam. Tiba-tiba saya dengar udah bisa dia WA saya, dia katakan, "Oh Pak Sam kalau udah sempet saya pimpin conference di luar negeri, di sini. Padahal saya tahu gitu. Waktu saya baca itu ada terbesit sedikit di hati saya bilang, wih hebat juga dia, padahal dibanding saya. Nah saya mulai saya apa saudara? Cemburu, tanda kutip. Padahal itu masih weekdays, saya harus siapkan diri saya untuk berkhotbah hari Minggu. Sebelum khotbah aja udah bisa berdosa. Saudara bayangkan, ini saya ngomong belak-belakan apa adanya. Dan kita semua kan tiap-tiap hari juga ngalamin hal yang sama. Ada orang posting makanan, memang dia bisa masak, emang enak. Yang tahu begitu adalah saudara dan Tuhan kan. Isi pikiran saudara gak mungkin terekspos ke dalam status Facebook saudara, gak mungkin. Tapi yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Nah saudara bisa bayangkan dosa-dosa halus seperti ini nih. Sudah Tuhan tanggung terlebih dahulu. Sebelum saya sadar, sebelum itu terjadi, dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dan bagaimana beratnya itu saudara. Saudara bayangkan saja sendiri. Bagaimana beratnya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah dari sini kita nanti pelan-pelan saya akan bukakan satu-satu ya saudara. Alasan kenapa kita mesti berserah kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat tantangan yang seperti apa. Masalah apa yang akan kita ketemukan pada saat kita mulai di dalam proses kita menyerahkan diri. Nah hari ini kita mau melihat masalah yang kedua ini langsung ya saudara. Masalah khawatir. Karena itu kita lihat di dalam Injil yang sama, Lukas sebelumnya pernah mengutip Lukas 12 ayat 22 sampai seterusnya. Dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena aku berkata kepadamu janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah sampai situ dulu ya saudara, saya percaya saudara sudah sangat familiar dengan ayat-ayat ini. Nah yang pertama yang harus kita lihat, Tuhan Yesus bicara seperti ini pada saat dia lagi khotbah di bukit nih Tuhan Yesus. Jadi dia katakan, aku berkata kepadamu janganlah khawatir. Nah saudara perlu ketahui bahwa audience atau orang-orang yang mendengar khotbah ini bukan orang-orang kaya saudara. Bukan orang-orang kaya. Ini orang-orang yang masih bergumul tentang besok ini kita makan apa itu. Besok ini kita makan apa. Besok ini anak saya nih nanti makannya apa nih. Nah Tuhan Yesus lagi berkhotbah, lagi bicara dengan orang-orang yang situasinya seperti itu saudara. Lain dari situasi kita sekarang. Sekarang saudara, saya percaya yang jadi masalah kita bukan makan, bukan apa yang akan kita makan, bukan apa yang akan kita pakai. Karena apa saudara? Semua kita sekarang dalam ruangan ini khususnya, kita pakai baju semua. Nah itu. Kecuali ada satu yang mungkin tidak bisa pakai baju, nah akan menarik perhatian banyak orang juga. Tapi kita sekarang bukan itu yang jadi masalah kita kan saudara. Kita nggak mempermasalahkan nanti tuh mau makan apa, mau pakai baju, bukan itu yang jadi masalah kita. Tapi yang menarik waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah, yang dengar itu orang-orang justru yang punya masalah, besok ini makan apa ya? Bajuku nih udah mau rusak ini. Ini tadi jalan ke sini kan belum ada aspal, belum ada apa-apa saudara. Masih ada duri dan lain-lain. Ya kalau kesangkut robek ya robek aja. Nah orang-orang yang seperti itu yang punya kebutuhan masih soal masalah makan dan masalah apa yang dipakai. Tapi saudara perhatikan ya, ini bukan sesuatu yang sifatnya khas gitu saudara. Yang sifatnya khas maksudnya ini bukan sesuatu yang hanya Tuhan Yesus mention, bukan. Paulus juga pernah bilang bahwa asalkan ada makanan, asalkan ada pakaian, cukuplah. 2 hal ini aja saudara. Yang kita lihat
Tuhan Yesus nggak bilang jangan khawatir akan apa di mana kamu akan tinggal, enggak. Dia cuma bilang ada dua ini aja nih. Ini yang menarik. Kenapa dia mesti bicara apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai di situ, saudara. Nah, hari-hari ini mungkin kalau saya mau bawa konteksnya pada konteks kita saat ini 2021, saudara. Mungkin seperti tadi saya katakan, kita bukan yang kita khawatirkan bukan apa yang akan kita makan. Mungkin yang kita khawatirkan adalah saya khawatir terhadap jodohnya anak saya. Mesti orangnya yang genah lah. Saya khawatir sekolahnya anak-anak saya. Saya khawatir nih mantu saya, mertua saya. Saya khawatir cucu saya nih nanti hidupnya gimana. Saya khawatir nih gaji suami saya nih, aduh jangan sampai gaji suami saya bisa turun dari 300.000 per tahun lah untuk tahun ini. Saya khawatir kalau saya nggak dapat allowance untuk belanja dari suami saya. Saya khawatir pendapatan usaha kami ini akan menurun. Saya khawatir kesehatan saya khawatir saya nggak bisa lagi nanti belanja. Karena apa? Saya khawatir kalau baju saya yang tahun kemarin itu nggak sempat belanja apa-apa loh. Nanti kalau baju saya segini, saya khawatir orang bilang saya apa. Saya khawatir kalau orang cuma ngelihat saya pakai tasnya kok cuma itu aja. Saya khawatir kalau saya cuma nggak bisa dapat apa-apa, saya khawatir posisi saya di pekerjaan. Saya khawatir kenapa kok saya lihat orang-orang di sekitar saya sudah mulai bergerak maju. Dapat promosi, dapat pekerjaan, gaji naik dan segala macam. Ini semua pekerjaan yang baru dan segala macam. Tapi kenapa saya masih lihat saya stuck di dalam posisi saya yang seperti ini? Nah, itu yang jadi kekhawatiran kita, saudara. Kita nggak lagi khawatir mengenai apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus hanya menyinggung dua hal ini, makanan dan pakaian. Nah, maksud Tuhan Yesus dari sini adalah dia ingin mengajar kita bahwa untuk hal-hal yang sepele, saudara, untuk hal-hal yang untuk hal-hal yang kurang dianggap oleh sebagian besar orang, itu Tuhan perhatikan. Itu Tuhan perhatikan. Dikatakan di dalam ayat yang lain itu ya saudara, burung gagak. Burung gagak ini satu burung yang sebenarnya najis gitu saudara. Karena apa? Makan bangkai. Apalagi kalau saudara suka nonton film gitu ya. Kalau di awal film horor tuh kan biasanya yang ada kan burung gagak. Nggak mungkin ada burung merpati gitu, film horor, nggak ada saudara. Burung gagak, gitu kan. Jadi wah ini siapa yang habis mati gitu kan. Jadi burung ini nih kok burung yang sebenarnya yang burung liar yang manusia paling nggak suka. Burung yang najis yang makan bangkai. Itu pun untuk sesuatu yang manusia hindari, manusia nggak anggap, itu diperhatikan Tuhan. Bunga bakung ini saudara, jenis bunga liar sebenarnya, bunga yang liar. Itu pun yang hari ini ada besok bisa nggak ada, itu bisa dipelihara Tuhan. Apalagi hidup kita ini saudara. Amin saudara. Tuhan sedang memberikan sebuah perbandingan. Tuhan sedang memberikan sebuah perbandingan. Karena apa? Kalau Tuhan gak mengajar kita hal tersebut, kita akan cenderung jatuh kepada sebuah hal yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, saudara lihat di sini bahwa ada banyak zaman dulu itu ya saudara, kebutuhan tuh memang makan, pakai, dan hal-hal yang sedikit ada di area sana. Nah kalau kita mau melihat kenapa sekarang kita kok khawatirnya lain daripada orang-orang yang dulu itu ya. Khawatir kita kok udah beda. Apakah karena konteksnya lain atau karena ada kecenderungan manusia menciptakan standar kebutuhannya sendiri. Nah itu dia. Saya mulai
gali lebih dalam, saudara. Saya kupas pelan-pelan. Apa karena konteksnya berbeda atau karena manusia cenderung menciptakan standar kebutuhannya sendiri? Kalau Paulus katakan, buat saya ada makanan minuman cukup. Nah, tetapi sekarang orang nggak bisa lagi bilang itu. Apalagi orang di Jakarta, di Indonesia udah bilang, wah Pak, sekarang Pak kita udah nggak bisa lagi, at least itu status orang kaya, at least mesti ada mobil Alphard katanya. Nah, mobil Alphard ini masalahnya nggak masuk di Amerika. Supaya ada standarnya, karena mobil itu nanti yang pakai adalah suster dan pembantu saya untuk nganter anak-anak ke sekolah. Atau untuk belanja di supermarket, tapi itu sudah merupakan sebuah stigma bahwa orang kaya harus ada itu. Nah, kita jadi cenderung menciptakan standar kebutuhan yang lain daripada apa yang Tuhan mau. Tuhan kalau nggak kayak gini, aduh nggak bisa dong. Nah, dari sini kita mau melihat saudara bahwa seorang pernah mengatakan seperti ini ya saudara. Saya langsung saja. Ini. Ada orang yang bilang bahwa if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Ini kedengarannya biasa. Kedengarannya bahkan, oh benar. Memang kalau mau kita lihat satu sisi, sebenarnya Pak Gates ini lagi bilang bahwa setiap orang tuh punya apa yang namanya potensi. Kalau dia lahir di dalam keluarga miskin, dia miskin, itu bukan salahnya dia. Betul, kita lahir kita nggak punya kekuatan kemampuan apa-apa. Tetapi kalau orang itu mati di dalam kemiskinan, itu salahnya dia. Nah, satu sisi Bapak ini lagi bilang bahwa semua manusia punya potensi. Benar. Tapi ingat, ada sebuah paham di balik ini saudara. Sebuah paham di balik ini. Maksudnya adalah, kalau bisa semua orang pas mati itu dia kaya. Nah, kita mesti melihat bahwa kaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia berbeda. Kita harus datang pulang kepada Tuhan tuh yang kita bawa bukan yang kita dapatkan di dunia ini. Bukan materi, bukan semestinya akan jadi hal yang sangat memalukan jika ada orang yang pulang dalam keadaan kaya, kekayaannya buat dia sendiri, nggak bisa buat orang lain. Dikasih buat keluarganya pun, 1/4 dari generasinya itu juga udah habis langsung. Karena anak cucunya gak biasa kerja keras seperti angkatan yang pertama. Nah, kalau ada orang yang pulang dalam keadaan seperti itu, hartanya tidak dibagikan atau tidak, dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, Tuhan akan bilang, bukankah aku berkati engkau supaya engkau bisa memberkati banyak orang? Kenapa engkau makan sendiri? Kenapa kekayaan itu hanya untuk engkau sendiri? Jadi di situ sebenarnya saudara, ini adalah satu hal yang harus kita benar-benar perhatikan. Bukan berarti Tuhan anti terhadap kekayaan, terhadap segala macam simpanan investasi dan lain-lain, bukan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan Tuhan adalah apa motivasi di balik itu semua. Jadi kita lihat bahwa lebih baik pulang kembali kepada Tuhan dan kita bisa bertanggung jawab, Tuhan apa yang Kau kasih, seperti hamba itu saudara. Dikasih 1, dikasih 3, dikasih 5, dikembangkan. Hambanya, tuannya bersuka cita dengan dia. Nah, dari sini kita lihat Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir. Nah, jika makanan disadari sebagai penyambung hidup dan bukan sebagai sesuatu untuk mengejar selera. Ada orang bisa ribut satu keluarga hanya gara-gara urusan makan, kan seringkali begitu juga saudara. Wah, makan apa hari ini? Oh, makan bakmi lah. Udah di sini aja nih. Bakmi Atek ini udah paling bagus ini. Paling enak rasanya, hanya untuk mengejar selera. Jika pakaian yang awalnya untuk menutupi ketelanjangan dan bukan menghias tubuh, masihkah manusia khawatir? Nah, di sini dikatakan rasa khawatir kerap bisa menggeser rasa syukur yang seharusnya ada saat kebutuhan dasar kita itu sudah terpenuhi, saudara. Dan di situ bisa bergeser.
Nah, saudara, sekali lagi di sini bahwa derajat kekayaan tidak dapat diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Derajat kekayaan tidak bisa diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Karena apa, saudara? Ada orang yang kita lihat secara fisik punya semuanya, punya segala sesuatu. Tetapi dia masih mengeluh, waduh ini masih begini, masih belum. Nah, kita lihat saudara, masih bilangnya kurang, masih bilangnya aduh masih kayaknya belum apa-apalah. Mungkin bilang begitu karena mau dibilang rendah hati atau apa. Tapi banyak yang kita lihat, saudara. Tetapi dari sejauh mana ia merasa cukup, ini dia. Karena pada akhirnya, saudara, orang yang sudah bisa memberi adalah orang yang sudah merasa dia cukup dan dia kaya. Nah, walaupun dia bilang, oh saya masih belum bisa memberi, kayak masih merasa ini belum cukup dan lain-lain, itu masalah dia dengan Tuhan sendiri, saudara. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa di dalam masa-masa yang seperti ini, di mana masih banyak segala tuntutan, masih punya kita segala macam kebutuhan, kita kemungkinan berpendapat bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki banyak harta sehingga mereka tidak lagi merasa kekurangan. Namun ada orang yang tampaknya berkelimpahan harta selalu mengeluh, saudara. Nah, dari sini kita melihat semakin banyak hal yang harus kita sadari bahwa Tuhan sebenarnya nggak menuntut macam-macam dari kita, saudara. Kita sekarang tahu bahwa secara pengetahuan nih, saudara ya, secara pengetahuan kita mengenal siapa Tuhan itu. Kita mengenal, kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu sayang sama kita. Kita tahu semua tentang Tuhan itu hanya ada di dalam pengetahuan kita. Nah, waktu ujian terjadi, tantangan terjadi, pengetahuan kita dibawa Tuhan untuk masuk ke area baru yang namanya pengujian. Pengetahuan kita ini dibawa ke situ supaya akhirnya apa yang kita tahu kita bisa lakukan, kita bisa praktekkan dengan apa yang namanya iman. Apa yang kamu tahu, Tuhan baik, Tuhan peduli sama kita, oke. Ujian terjadi, tantangan terjadi, sesuatu masalah terjadi dalam hidup kita. Nah, pengetahuan kita dibawa ke dalam area itu. Di dalam area itu Tuhan mau lihat apakah iman kita berfungsi atau apakah kita punya pengertian, tiba-tiba pengertian kita itu seperti pengertian yang mempunyai konsep yang Tuhan juga menguji apakah pengertian kita ini pengertian yang didasari atas pengenalan atau pengertian yang kita miliki ini hanya apa kata orang. Nah itu. Kalau pengertian yang kita miliki atas pengenalan akan Tuhan, maka akan memberikan output yaitu iman kita mulai berfungsi. Tapi kalau pengetahuan kita ini hanya apa dari kata orang, bukan karena experience, bukan karena pengalaman kita, maka secara tidak sadar kita mulai mempunyai pengertian yang mempunyai konsep yang salah, saudara. Sama seperti pertanyaan yang ini. Pengertian atau konsep yang salah. Nah, secara pengetahuan kita mengenal siapa Tuhan. Ujian terjadi ketika masuk dalam hidup. Akankah kita tetap pegang pengertian itu atau kita punya konsep ilah yang palsu? Nah itu. Tergantung dari pengertian kita, apakah pengertian kita dibangun dari apa kata orang, atau pengertian kita dibangun karena pengalaman pengenalan kita sama Tuhan. Kalau pengenalan kita sama Tuhan, maka iman kita akan mulai berfungsi. Tuhan akan lihat, oh you punya konsep dan pengertian ini benar. Tapi kalau kita hanya apa kata orang, gak heran bahwa akan ada banyak konsep, kita mulai menciptakan Allah yang lain yang menurut kita baik, itu dia. Itu akan jadi ilah yang palsu, saudara. Akan jadi
Nah, yang di sini saudara, maksud saya jadinya kalau di dalam macam-macam hal ya saudara, kita selalu punya pengertian, wah Tuhan kalau saya lagi sakit seperti ini, harusnya Tuhan tolong saya. Kalau saya sudah doa puasa, harusnya Tuhan jawab doa saya dan lain-lain. Konsep yang seperti ini lahir dari pengertian kita yang kita karang sendiri kan sebenarnya saudara. Kita selalu punya, oh orang Kristen pasti harus diberkati. Hidupnya benar-benar selalu dari kemuliaan ke kemuliaan, menang terus dong, diberkati terus dan lain-lain. Padahal janji Tuhan gak seperti itu saudara. Makanya saat-saat ini dari kemarin kita dengar di care group, saudara kita secara tidak sadar banyak menciptakan ilah dalam pikiran kita kalau Allah tuh harusnya seperti itu. Kalau Allah baik, makanya pertanyaan seperti kalau Allah itu kasih, kenapa dia membiarkan banyak penderitaan di bumi ini? Pertanyaan yang seperti itu sebenarnya lagi menuntut jawaban bahwa oh kalau dia kasih nggak mungkin dia seperti itu. Kita mulai menciptakan Allah versinya kita itu loh saudara. Bukan dari apa yang Tuhan mau, tapi dari apa yang kita mau. Tuhan kalau Tuhan mau pelihara saya nih, Tuhan saya punya hidup biaya nih setidaknya tiap bulan itu sekian ribu lah saudara, Tuhan. Kalau ada ini saya cuma minum teh ini saya sembuh. Kalau saya berdoa dalam nama Yesus, semua beres. Kalau saya mau sesuatu tinggal saya tumpang tangan jadi milik saya dan lain-lain. Nah konsep yang ini kan lahir dari mana saudara? Dari bukan pengenalan kita dalam pengalaman dengan Tuhan, tapi cuma hanya dari kata orang, dari ayat yang dicomot saja. Akhirnya kita timbul konsep bahwa Tuhan harusnya begitu dong. Tuhan harusnya jawab saya. Tuhan harusnya bisa seperti ini. Nah kita berusaha untuk mau ngajar Tuhan gitu. Nah saya balik lagi kepada doanya Tuhan Yesus. Dia berkatakan, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu. Secara manusiawi dia maunya tuh udahlah ini berlalu deh. Tapi untuk sampai kepada biarlah kehendakmu yang terjadi, nah itu another proses lagi saudara. Proses yang beda lagi. Tapi kita sudah lihat, wah ini kok kita akan mudah menciptakan ilah yang lain. Gak heran sekarang saudara, di Korea, di Jepang ada banyak orang yang menikah dengan robot. Iya. Ada satu interview ditanya, loh kenapa kok mau kawin sama robot, sama boneka? Oh definitely katanya, of course. Karena robot itu gak pernah nyakitin saya. Nah itu. Tapi gilanya dunia ini, kembali lagi saudara, bumerang, akhirnya senjata makan tuan. Dunia akhirnya bilang apa? Oh kita harus menghargai setiap hak manusia, dipandang sama. Ya dia maunya begitu, kita nikahkanlah dengan robot. Nah udah. Yang gila siapa tuh saudara? Akhirnya semua punya konsep tentang pernikahan, tentang apa. Hanya relativisme. Apa yang menurut saya baik? Apa yang menurut saya baik? Kita akhirnya juga gak sengaja menciptakan konsep ilah itu. Bahayanya di mana? Bahayanya saudara, bahayanya adalah kalau kita tidak punya pengenalan yang langsung dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau gak punya pengenalan yang langsung dengan Tuhan, gampang kita punya konsep ilah yang palsu itu. Yang harusnya begini, tolong saya sudah bergumul dengan sakit saya, sekian lama Tuhan gak kasih sembuh. Orang-orang yang dapat mujizat, Lazarus dibangkitkan, akhirnya Lazarus mati gak saudara? Mati tuh. Semua yang dapat mujizat dari Tuhan akhirnya mati juga. Tapi kita selalu punya konsep sendiri. Harusnya semua dapat mujizat, dapat masuk. Orang bangsa Israel melihat mujizat itu sering saudara. Tapi dikatakan tidak semua yang keluar, 1% saja yang masuk ke tanah Kanaan. 1%.
Padahal mereka semua, Tuhan, kalau engkau, sama saudara, saya dulu juga begitu. Bodohnya saya, sombongnya saya. Saya selalu kalau pulang dari sekolah Alkitab ngeliat bagaimana usaha papa saya udah hancur, bagaimana udah kita tinggal udah di ujung Berung ya saudara, udah Bekasi punya ujungnya ke tempat pembuangan sampah, itu pun ngontrak. Udah tiap hari ngeliat papa saya makan, udah kita yang ya nasi sama bubur kacang ijo. Kadang-kadang nasi panas sama mentega, tunggu menteganya melted terus gitu. Nah bayangin setiap pulang dari pelayanan, kadang dapat uang sedikit, dapat apa, tapi kalau ngeliat orang tua bisa seperti itu, bagaimana hati itu enggak, langsung saya bisa marah juga sama Tuhan. Tuhan kok bisa begitu sih, saya udah pelayanan nih, udah menyerahkan diri bagi Tuhan, kenapa keluarga saya jadi kok hancur semua begitu. Kan yang kita mau harusnya, kalau kita melayani keluarga kita dipelihara, kalau kita begini seharusnya begini. Tapi kalau saudara lihat di ayat ini saudara, saya kembali lagi sedih sebentar ya. Waktu Tuhan Yesus itu lagi, ya Bapakku, jikalau dia lagi galau nih kan saudara. Kalau saudara lihat urutannya, itu sepertinya urutannya tuh agak sedikit gimana ya. Harusnya orang kalau lagi takut, ya kayak Tuhan Yesus tuh, ayat yang dimana dia ketakutan tuh ayat 44, saya warnain warna biru. Waktu dia takut, harusnya 44 tuh jadi ayat 42. Kan gitu kan, orang kalau anak kita lagi takut tuh ayat 43. Cuma Lukas yang bilang ini loh, malaikat Tuhan, Allah Bapa menyuruh malaikat untuk melayani Tuhan Yesus. Memberikan kekuatan. Itu yang ada terjadi di Taman Getsemani. Lukas catat itu. Jadi dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Untuk memberi kekuatan. Harusnya 44 dulu. Kalau saudara pikir nih, versi manusia, kita kan biasa begitu dong. Kalau lagi apa aja, versi manusia nih ya, harusnya 44. Dilihat, dia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah. Harusnya langsung malaikat datang. Malaikat langit menampakkan diri, 43. Lalu 42 harusnya jadi 44. Ya kan? Harusnya bilang, Bapakku, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu. Akhirnya perkataan iman itu keluar. Kan harusnya sepertinya harus begitu ya saudara. Waktu saya siapkan ini, saya bergumul berat dengan ini, saya kok kayak aneh sih Tuhan itu ayatnya begitu ya. Kenapa begitu sih? Apa mungkin Lukas yang catat waktu itu juga dia udah ngantuk nih. Udah ngantuk kan. Tadi malaikat datang dulu apa Tuhan Yesus ngomong gitu dulu ya? Oh itu kali udah gak karuan, ngantuk gitu kan. Apa Lukas ngantuk gitu ya? Apa yang salah ya? Kita kembali lagi, Alkitab harus dijawab dengan Alkitab itu sendiri. Jadi Tuhan memberi penekanan buat saya. Firman Tuhan gak pernah salah. Amin saudara. Nah kita itu yang harus membenarkan, membereskan pikiran kita yang salah. Makanya tadi saya bilang kalau gak ada pengenalan akan Tuhan, kita punya pengertian akan Tuhan tuh jadi akan seperti pengertian ilah yang sesat. Kita berusaha untuk ngatur Tuhan. Tuhan mestinya begini dong. Sama seperti ini. Harusnya kan begitu. Tapi enggak. Artinya walaupun saudara Tuhan katakan walaupun setelah ada perkataan iman itu, proses penyerahan diri itu enggak selesai sampai di situ. Walaupun orang udah berkata, saya percaya Pak Sem, pasti saya akan disembuhkan. Saya percaya begini. Besoknya pas dicek, makin merosot lagi. Bukan apakah berarti dia nggak ada iman? Enggak begitu saudara. Kalau saudara berdoa malam ini, begini-begini. Besok ternyata kabar yang saudara dapat makin buruk. Bukan berarti saudara nggak ada iman. Jadi dari situ setelah Tuhan Yesus kasih pernyataan iman, malaikat datang kasih kekuatan dan tetap Tuhan masih bergumul dengan ketakutan. Itu yang benar.
Bukan seperti yang konsep saat ini saya cerita itu, saudara. Kan kita maunya begitu dong. Kita habis takut, dikuatkan, malaikat datang kuatkan kita katakan iman. Aku percaya. Waduh. Habis itu nggak boleh ngomong macam-macam, nggak boleh ngomong yang negatif. Pokoknya begitu. Padahal habis itu ada banyak yang terjadi yang membuat kita jadi, tapi kita diem. Kita diem, kita nggak mau apa-apa. Akhirnya semua itu jadi palsu. Jadi hidup Kristen bukan hidup yang livable lagi. Maksudnya hidup kekristenan hidup yang livable. Of course kita walaupun kita sudah mengeluarkan doa kita bilang Tuhan saya percaya. Pokoknya Tuhan akan pulihkan begini. Kita dapat kekuatan. Besok kita pergi kerja, besok kita ketemu anak kita, besok kita begini. Malah kok jadi begini. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Itu saudara. Ada banyak kali kita expect bahwa setelah kita dapat mujizat, kita diberkati Tuhan dan lain-lain, kita kadang expect bahwa ini masalahnya dikit lagi selesai nih, padahal belum tentu. Nah itu yang harus Tuhan mau, belajar tentang saya, bukan hanya kamu dengar dari orang lain. Bukan hanya minggu kemarin kan Pastor Prayudi udah bilang, sekarang kita mau dengar khotbah dari siapapun, tinggal buka telepon, tinggal pakai internet kita bisa dengar. Tapi apa yang kita dengar jadi pengetahuan akan diuji di dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau lihat, apakah kamu cuma dengar, apa kamu spend waktu sama saya duduk dan enjoy keberadaannya Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau enggak kita bisa kenal, kita bisa tahu Allah yang lain daripada yang kita baca di Alkitab itu, saudara. Karena apa? Enggak pernah ada pengenalan akan Tuhan. Enggak pernah langsung sama Tuhan. Nah dari situ kita mau melihat ini, saudara, bahwa yang Tuhan perhatikan adalah motivasi dan sikap hati kita. Tuhan gak anti, janganlah kamu khawatir, semua bukan berarti terus kita gak boleh bekerja, kita gak boleh menyimpan uang, kita gak boleh investasi dan lain-lain. Bukan itu yang jadi masalahnya bagi Tuhan. Masalahnya adalah motivasinya apa? Apa yang jadi sikap hatimu kalau kamu bekerja, motivasimu apa? Kalau kamu mengumpulkan kekayaan, motivasinya apa? Bukan Tuhan anti terhadap itu semua. Saudara tahu bahwa hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab banyak orang kaya. Abraham, semua tuh orang-orang kaya, saudara. Dan Tuhan gak anti dengan itu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana motivasi dan sikap hati kita. Apakah mempunyai dasar, ini dia, pengenalan yang benar akan Tuhan apa bukan? Karena sekali lagi ya saudara, dikatakan di sini, kalau kita khawatir itu berarti Tuhan katakan itu tanda kekafiran. Maksudnya khawatir ini dikuasai khawatir. Ada catatannya, dikuasai khawatir. Kalau dikuasai, kita udah diikat sama khawatir. Nggak pernah tidak khawatir, khawatir terus. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Kalau kita seperti itu berarti kita ini orang kafir. Orang di Indonesia sering ya. Kita sering dibilang kafir. Padahal definisi kafir itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu definisi kafir. Tapi di dalam Lukas ini dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya kita sama mereka, saudara? Sekarang kan yang kita khawatirkan nih, anak kita, kalau bisa anak kita nih jadi anak yang baik, bukan jadi orang bajingan, ya. Ya kan, itu kan yang jadi ini kita. Nanti dapat istri, dapat suami, orang-orang baik. Dapat pekerjaan baik. Dapat sekolah lulus baik, semua baik. Kalau kita pikir saudara, ini doa kita, nggak ada salah dengan itu semua, nggak ada salah. Tapi orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus juga punya doa yang sama. Dan banyak kali mereka pergi sampai ke Gunung Kawi cari pesugihan supaya keluarganya dilindungin. Apa bedanya sama kita? Itu dia. Makanya dikatakan
Jika kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, pakai apa, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup selalu dikuasai khawatir, itu ada tanda di sini, kafir. Karena itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah kalau doa kita begitu, saya katakan nggak ada yang salah kok dengan itu semua. Kita semua, saya juga mau doa, aduh Tuhan anak saya nih nanti jadi orang, kita semua doa seperti itu. Sekarang kalau kita mau jujur, coba kita lihat orang yang tidak percaya Tuhan pun doa sama. Agama seberang, doa sama. Sujud-sujud 5 kali sehari itu saudara bayangin. Sujud-sujud, doain anaknya semua. Sama gak sama kita? Kalau gitu apa yang bikin kita beda? Kalau semua orang juga doanya begitu. Apa yang bikin kita beda? Yang bikin kita beda adalah pengenalan akan Allah. Kita tahu kita mesti kerja, tapi kita kenal Tuhan. Tuhan yang kasih cukupkan kita. Amin. Dikatakan dia memberikannya kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Sedangkan Alkitab yang lain bilang orang yang gak kerja jangan kasih makan. Nah, kok di sini kok bisa dikasih buat orang tidur? Nah, kalau kita cuma mau baca ayat Alkitab comot, kita jadi bingung saudara. Ini yang gila saya Pak, gitu kan? Ini katanya dikasih sama yang tidur loh. Kalau gitu sekarang kita tidur aja, kan gak gitu. Kayak gimana kita tidur? Waduh, tidur 10 jamnya kepala udah pusing saudara ya. Terus bilang kok ini firman Tuhan yang lain, kalau gak kerja jangan kasih makan. Nah itu. Sekarang kita mengerti bahwa pada akhirnya begini saudara. Maka tanpa mengenal Tuhan, kita akan mustahil bilang jangan khawatir. Itu dia. Karena kita nggak punya landasan apa-apa untuk bilang seperti itu. Cuma Tuhan yang mampu bilang. Sekarang misalnya saya nih, Pak Sam tolong doakan. Ini ada keluarga saya di Indonesia, waduh orang tuanya masuk rumah sakit. Sementara itu biaya puluhan juta, Pak Sam. Itu kalau nggak kelar-kelar dalam bulan ini bisa ratusan juta. Sedangkan gaji dia cuma 3 juta sebulan. Itu secara manusiawi saya bilang jangan khawatir. Sekarang begini, landasan saya bilang jangan khawatir apa? Memangnya saya bisa kasih dia duit, bilang dia jangan khawatir. Sekarang harus jadi orang Kristen yang spiritually smart. Jangan cuma bisa bilang jangan khawatir, tok. Kalau kita punya pasangan, udah tidur dengan orang lain dan segala macam, atau pukul kita segala macam, kita bilang jangan khawatir. Sebenarnya landasan saya itu apa? Untuk bilang kayak begitu. Landasan orang itu juga apa? Kalau cuma gaji 3 juta, orang tuanya dirawat puluhan juta 1 minggu. Baru saya bilang jangan khawatir. Landasan saya itu sebenarnya apa? Apa saya bisa kasih dia duit? Jangan khawatir Pak, ini Tuhan menggerakkan saya keluarin 401k saya dong. Bodoh dong begitu. Masa ada orang Kristen, makanya saudara inilah ya, kita gak bisa jadi orang Kristen yang emotionally gak punya dasar untuk bilang jangan khawatir. Harusnya kita datang begini, Pak, ini memang berat ya. Saya juga gak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari sini. Tapi saya mau ajak Bapak kembali kepada Tuhan, kita baca firman dan janji Tuhan. Karena saya pun gak punya kemampuan untuk bilang apa-apa. Karena saya terbatas dan saya penuh dengan dosa, saya terbatas, saya gak punya apa-apa yang saya mampu berkata kepada Bapak, jangan khawatir. Tapi saya mau ajak Bapak, kita baca firman Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau, Bapak percaya Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang mengasihi Bapak. Percaya Pak, Tuhan yang benar-benar, kita baca firman-Nya. Tuhan bukan seperti manusia yang bohong dong. Saya bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin Pak, mari kita baca. Kita doakan di situ. Tuhan, saya percaya kalau Engkau bilang kami jangan khawatir, kami percaya perkataan itu datang daripada Tuhan. Amin saudara, harus datang daripada Tuhan. Amin. Harus datang dari orang yang juga yang punya hubungan dengan Tuhan. Akhirnya orang itu kita ajak, udah Pak,
Ini waktunya untuk benar-benar bertobat lah. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kalau Bapak berubah. Yang Tuhan mau adalah perubahan hati kita. Makanya interesting adalah apa? Kenapa tadi awal saya bilang kok Tuhan bisa khotbah, jangan khawatir apa yang makan, kamu pakai. Sama orang-orang yang memang punya masalah besok makan apa. Karena maksudnya Tuhan Yesus adalah masalahmu ini bukan di sini, tapi masalahmu di hati. Amin saudara. Harus ada perubahan di sini bahwa engkau nanti akan bisa bilang, you know what, gak perlu saya khawatir. Kalau Tuhan mampu pelihara itu burung-burung yang jelek-jelek itu, dia bilang, burung gagak semua ini, masa kok saya nggak ditolong sama Tuhan. Nah itu. Tanpa mengenal Tuhan mustahil kita bisa bilang gitu saudara. Karena dasar kita apa? Harus ada pengenalan dengan Tuhan. Makanya Tuhan khotbah di tengah orang yang punya masalahnya itu kok dibilang, lah kalau Tuhan khotbah di multibilioner orang-orang kaya yang memang boro-boro hubungan urusan makan nih. Urusan 7 turunan tuh uang gak habis tuh, ya pantas lah. Jangan kamu khawatir makan dan pakai. Ya terang aja Pak, aduh ini 7 turunan juga gak habis tuh uang. Dikasih ke negara, utang Indonesia lunas kali begitu kan. Jadinya, tapi ini kok kenapa orang yang punya itu? Karena maksud Tuhan adalah masalahmu bukan apa yang di luar situ, tapi yang di sini. Amin saudara. Apa yang di hatimu itu. Lalu kita katakan dia tidak akan menyatakan, dia tidak akan menyatakan kelimpahan penyertaannya di dalam kenyamanan, ketentraman, keadaan damai dan kenikmatan hidup. Justru Tuhan di dalam keadaan yang sulit, nah kita baru melihat dia punya kebaikan. Amin saudara. Di keadaan yang berat baru kita, wah iya benar. Ya kalau kita semua lagi sehat ya. Kayak saya kemarin sempat libur pendek. Coba kalau tiap tahun bisa libur begitu 4-5 kali. Aduh kayaknya hidup gampang buat saya. Tuhan baik, lihat nih semua sehat ya, kita jalan-jalan, baik, enak. Tapi Tuhan tuh bukan Tuhan yang menyatakan kelimpahan pada saat kita lagi semua baik. Justru pada saat keadaan sulit. Nah ini yang selalu saudara jadi bertolak belakang ya. Jadi sepertinya ini kan orang semua maunya seperti itu. Makanya manusia enakan kawin sama robot lah. Semua menciptakan Tuhannya sendiri di dalam pikirannya. Tuhan bukannya Tuhan seperti ini. Kalau ada kesusahan bukannya Tuhan harus tolong. Kalau ini udah pandemik 1,5, mau 1,5 tahun gak hilang-hilang, mau masuk 2 tahun. Orang-orang di Indonesia itu ada pemilik restoran Tawan katanya, suami istri udah divaksin 2 kali, meninggal dua-dua, jasadnya dimasukin 1 peti. Dapat dari mana? Dari orang yang klien, customer di restorannya. Ya kemana kok Tuhan begitu? Kita mulai membangun konsep Tuhan menurut kita. Padahal Tuhan katakan, Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Bisa diklik lagi 1. Nah dari situ saudara, nah ini terakhir saya mau bilang begini ya. Orang banyak bilang, orang jahat tuh kayak apa sih? Nah, sekarang ini ada definisi orang jahat nih ya. Mereka yang menggunakan Tuhan sebagai alat, sebagai sarana, sebagai instrumen untuk menikmati barang-barang, hal-hal yang sementara di dunia ini. Ada banyak kali saudara, termasuk saya. Kita mau Tuhan berkati, anak saya berkati ini. Kita pakai Tuhan nih untuk kerjakan apa yang kita mau. Untuk kerjakan apa yang kita mau. Tolonglah Tuhan nih. Ada cucu saya, ada ini susah, udah sakit, udah begini. Tolong Tuhan begini. Untuk mengerjakan dan menikmati. Kita pakai dia untuk kita nikmati hal yang sementara. Tapi sesungguhnya definisi orang baik atau anak Tuhan saudara, harusnya kita mampu menggunakan barang-barang, uang kita, semua
untuk menikmati Tuhan. Amin saudara. Kalau sekarang saudara kerja keras semua, bukankah kita punya motivasi, Tuhan saya kerja nih supaya nanti saya bisa luangkan banyak waktu sama Tuhan, doa, saya gak usah khawatir anak-anak saya, apa segala macam, karena saya sudah bikin bagian saya untuk kerja, untuk ini, ada semua ini, tinggal sekarang saya nikmatin sama Tuhan. Amin saudara. Sekarang, waduh udah lama saya gak ketemu Tante Sin, tiap-tiap hari saudara, beliau mungkin bisa seperti orang kerja juga saudara, bisa up to 8 hours. Untuk apa? Melayani orang-orang. Always wishing you were. Nah itu ada yang ngomong juga di situ kan. Untuk melayani orang-orang, kenapa saudara? Beliau dari semasa muda, semasa kecil udah kerja. Hidupin anak-anak sampai punya cicit sekarang. Udah lakukan tanggung jawabnya. Nah ini sekali lagi saudara, kalau kita kerja, kita harus kasih lihat kepada Tuhan, motivasi kita tuh apa? Tuhan saya kerja begini, bukan saya mengumpulkan kekayaan untuk diri saya sendiri. Saudara, kalau kita kumpulkan kekayaan untuk diri kita sendiri, itu ya kayaknya nanti di online suaranya jadi gede ya. Kalau kita kerja untuk kumpulkan kekayaan buat kita sendiri, kita nanti seperti Pak itu bilang tadi, matinya dalam keadaan kaya, tapi kita punya keberadaan itu gak punya efek apa-apa sama orang lain. Ada tidak adanya kita, orang yang lain gak akan bisa dapat benefit apa-apa dari kita. Karena kita hidup hanya untuk diri kita doang. Kalau kita hidup bantu banyak orang, ada tidak adanya kita itu punya efek besar dengan orang lain. Wah, itu Pak itu udah gak ada, aduh kita sekarang gak ada yang lagi doain kita loh. Gak ada lagi yang perhatiin kita. Nah itu musik kayak begitu saudara. Ada orang bilang kaya banyak tapi you kaya buat dirimu sendiri. Gak pernah ngasih buat orang-orang, ada gak ada beda. Mungkin ada beda sedikit, ada beda karena waktu you ada, you kaya buat dirimu sendiri, you ngegrogotin dunia. Waktu you gak ada, ya ada baik sedikit buat dunia, gak digrogotin sama you lah. Nah tuh, begitu tuh. Dan dari saat itu kita lihat Tuhan, kalau saya kerja, saya bikin ini, karena saya tahu bahwa saya perhatikan banyak orang, saya tolong hamba dan semua itu yang jadi motivasi hati kita. Itu Tuhan akan disenangkan saudara, dan Tuhan akan lihat oh ini. Karena apa? Kita menggunakan, akhirnya kita dapat menggunakan uang kita dapat menggunakan simpanan kita dan lain-lain untuk nikmatin Tuhan. Amin saudara. Nah waktu kita ke Israel itu salah satu contoh tuh. Kita gunakan uang dan semua untuk nikmatin Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Saudara ya, kita pergi 2019 ya, Pak Aseng ya, 2019, 2020 COVID. Waduh saudara. Saya bukannya mau bragging atau apa ya, tapi kita merasa divine appointment. Maksudnya waktu itu Tuhan atur bisa begitu loh saudara. Bisa begitu. Dan Tuhan atur dalam hidup saya. Saya ini dapat tuh saudara, aduh mau dapat status bisa ada di sini semua segala macam. Itu juga perjuangan. Tuhan sengaja bikin itu supaya apa? Sam, supaya kamu tahu jalan ke atas itu gak gampang. Dan segala perjuangan kita Tuhan izinkan supaya Tuhan ajar kita buat jadi orang yang tidak sombong. Dan akhirnya ini saudara, ini yang harus jadi tujuan hidup kita. Menggunakan semua hal di dunia ini, berkat yang Tuhan kasih buat kita gunakan itu semua untuk apa saudara? Untuk nikmatin Tuhan. Nah ini dia. Itu yang Tuhan mau waktu Tuhan khotbah di bukit, jangan kamu khawatir, makan, pakai, udah. Yang Tuhan mau nikmatin persekutuan sama saya. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang jadi kebutuhanmu. Tuhan tahu saudara. Tapi sekarang kita masuk ke dalam konklusi ini. Poin yang kita terima hari ini. Kenapa kita kok jangan khawatir? Karena Tuhan mau bilang bahwa apa yang kamu usahakan sekarang segala sesuatu, kamu harus gunakan itu untuk bisa menikmati Tuhan. Amin saudara.
Jangan sampai kita pakai Tuhan untuk nikmatin yang lain ini. Kita aja saudara sebagai manusia, kita kalau rasa di-use aja kita marah loh. Enaknya dia telepon saya cuma ada maunya aja tuh Pak saya. Kita kalau di take it for granted saya marah saudara. Bisa rasa enak dia kalau lagi ada mau aja itu datang. Kalau ada maunya ini telepon semua. Kalau itu hilang kayak apa tahu. Nah, apalagi Tuhan saudara. Jangan heran kalau kita bisa menggunakan barang-barang, hal-hal berkat daripada Tuhan. Tuhan akan terus berkati kita karena dia tahu ini orang manajer yang bagus. Bisa ngelola, bisa pakai, tapi bisa nikmatin hubungan dengan saya. Artinya juga hati kita gak akan dimiliki oleh barang-barang ini. Kita nanti akan, kalau Tuhan panggil kita pulang, waduh, kematian akan menjadi sebuah keindahan saudara. Akhirnya ketemu Tuhan. Kalau selama ini Tuhan saya harus pakai ini semua, tapi langsung sekarang muka dengan muka bisa ketemu. Itu saudara, banyak orang yang susah terikat dari dunia ini karena hidupnya terbalik. Dia seperti di atas itu. Dia cuma gunakan Tuhan untuk menikmati semua yang dia mau. Nah, ini yang harus kita hindari. Biarlah nanti mungkin ini bisa difoto atau dicatat, di-share supaya banyak orang diingatkan saudara. Baiklah kita memakai semua berkat Tuhan, fasilitas supaya kita mampu menikmati Tuhan. Hubungan sama Tuhan itu yang mampu bilang kita jangan khawatir. Karena kita tahu Tuhan pelihara kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Pada hari ini saudara kita akan doa khusus. Dan saya mungkin akan minta Tante Sin dari tempatnya aja. Nanti ada yang bawa mikrofon. Bisa berdoa buat kita semua. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Ya. Udah dibersihkan ya. Mic-nya khusus. Hari ini masing-masing orang punya mic satu-satu. Ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yang ada menonton tayangan ini juga kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga, tidak dapat kami katakan dalam kata-kata betapa besar rahasia yang kami dengar sore hari ini. Biarlah apa yang dikatakan tidak hanya untuk didengar, tetapi mau kami pakai Tuhan. Kami mau Engkau muridkan Tuhan. Hari lepas hari kami mau mementingkan kerajaan sorga. Kami boleh membawa banyak jiwa. Mereka yang hidup di dalam dunia gelap. Boleh Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, dengan jamahan-Mu Tuhan, mereka dipertobatkan, yaitu berubah. Kami sendiri diberi kekuatan oleh Roh Kudus dalam diri kami. Jangan sampai kami terlambat. Jangan sampai kami pulang belum ada pertobatan. Karena di mana kami berada, kami tahu sendiri karena hanya ada dua tempat ya Tuhan. Sorga yang mulia dan yang satu api neraka kekal. Tuhan Yesus, biarlah firman sore hari ini benar-benar Tuhan boleh kami pelajari dari dalam hati kami, agar kami keluar dari ruangan ini kami boleh mau dirobahkan. Segala mindset pikiran kami, tindakan kami, segala apa yang kami kerjakan terlihat jelas oleh dua mata di atas. Karena Engkau melihat sedalamnya Tuhan, maka itu ampunilah kami semua yang hadir di sini maupun yang melihat dari tayangan Tuhan, agar ada perubahan. Karena waktunya
Kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Amin. Hanya Engkau yang mengetahui. Maka itu jangan sampai kami terlambat dipanggil pulang belum berubah, Ya, belum bertobat. Terima kasih untuk firman-Mu malam sore hari ini. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berikan dia kecerdasan, berikan dia hikmat akal budi untuk selalu memecahkan hal-hal yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah sore hari ini menjadi sore di mana permulaan kami kembali start, mulai lagi dengan hidup yang sudah dirobahkan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh kasih, kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Pak Samuel Gosal, juga dengan mic yang sudah disiapkan nih ada di situ. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Selamat datang kembali di Gereja FIC. Sangat senang melihat wajah-wajah yang sudah lama saya nggak lihat setahun lebih. Tapi kita semua berterima kasih atas perlindungan dan berkat Tuhan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan yang baik. Semua telah diberikan vaksinasi, sudah 2 kali divaksinasi. Thanks to God. Hari ini kita kembali diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan itu luar biasa sekali, karena kalau kita orang yang berkemenangan, artinya selain kita diberkati Tuhan dengan kehidupan yang baik, tetapi juga kita tuh diberkati Tuhan dengan semua sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yang enggak itu doa, disiplin, kehidupan yang kita percaya. Berkelakuan baik adalah satu disiplin, karena gampang sekali kelakuan itu menjadi buruk. Lebih gampang melakukan sesuatu yang enggak baik daripada yang baik. Jadinya kehidupan berkemenangan itu adalah kehidupan yang penuh disiplin, penuh doa, dan seperti firman Tuhan pada hari ini, kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Kalau saya membaca Alkitab dan lihat kalau Tuhan bilang kepada bapaknya, kalau bisa cawan ini bisa berlalu, saya tuh imagine begini, kalau saya itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu sebelum Peter atau Petrus menyangkal dia 3 kali, dia sudah tahu Petrus bakal menyangkal dia 3 kali. Kalau saya Yesus, kalau saya imagine saya itu Yesus, saya tuh akan tahu, atau Yesus itu akan tahu apa yang akan dia alami sebelum dia dibunuh di kayu salib. Dia sudah tahu dengan detail, dengan persis sekali apa yang akan dia lalui. Buat saya itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Kalau kita lihat Stefanus atau siapapun, mereka tuh cuma tahu saya akan dihukum mati. After this time, tomorrow I'm going to be dead. Tapi Yesus itu berbeda dengan Stefanus, dengan Thomas, dengan siapapun juga. Karena Yesus tahu
every detail apa yang dia akan alami. Kalau kita sebagai manusia, kita cuma bisa bayangin, well, maybe they will do this to me. Cuma bisa bayangi dan khawatir. Tetapi kalau kita diberikan ability atau kemampuan untuk tahu, oh, jam segini, detik ini, saya tuh akan di dalam keadaan bagaimana, itu akan berbeda sekali. Berbeda dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Kita sangat diberkati ya, karena kehidupan berkemenangan itu kita nggak bisa declare ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, seperti saya sudah menang, saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah jadi anak baik. Kita nggak bisa declare itu. Hanya orang lain yang bisa menilai, oh ternyata Samuel Sapulete udah berbeda dengan Samuel Sapulete yang kita kenal 20-30 tahun yang lalu. Cuma orang lain yang bisa menilai, oh Tante Sin gak seperti Tante Sin 30, 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Semua orang hanya bisa dinilai dari orang lain yang melihat kita. Makanya hidup berkemenangan itu sangat penting, karena hanya doa, bersandar kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan yang bisa membuat seseorang menjadi hidup berkemenangan. Pak Semi barusan show kita Bill Gates bilang tentang orang yang kalau matinya belum berhasil berarti it's a mistake. Kadang-kadang orang menilai kekayaan adalah keberhasilan. Tetapi di dalam kehidupan saya bisa melihat, benar-benar melihat dari orang tua saya, dari papa saya yang baru saja meninggal. Kalau kekayaan itu not a priority. Kekayaan itu dari kehidupan kita yang kita lakukan, kebaikan, kedamaian, semua yang Tuhan berkati pengikut Kristus alami gitu. Dan kalau papa saya bilang, dari semua saudara-saudara kamu, I will choose your life. Bangga enggak everybody kalau orang tuanya bilang begitu? Kalau papa mamanya kamu bilang, wow, kakaknya kamu tuh salah satu orang kaya di Indonesia loh. Tapi lihat kehidupan kamu, saya akan pilih kehidupan kamu. Bangga enggak? That is a bless. Ya, kita kembali mendapatkan firman yang kita bisa selalu jalani di dalam kehidupan kita, dan kita diberkati. Diberkatilah kita semua pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun di dalam melaksanakannya. Dan seperti biasa, saya kembali ke announcement untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek, bisa memberikannya kepada saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Dan setiap hari Rabu dan Jumat kita tetap mengadakan prayer untuk saudara-saudara yang memerlukan doa, kesehatan, masalah-masalah di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Virtual pray every Wednesday dan every Friday jam 8 malam. Dan juga kita diberkati kemarin dengan
firman Tuhan yang luar biasa di dalam care group kita. Dan saya encourage everybody, semua saudara-saudara untuk ikut di dalam care group yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Untuk care group yang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Mei, hari Sabtu tanggal 8 Mei jam 5 sore. Jadi saudara-saudara bisa ikut di dalam Zoom care kita. Dan juga seperti biasanya saya minta saudara-saudara untuk saling mendoakan satu sama lain, mendoakan gembala kita dan istrinya Peggy, Pastor Semi dan istrinya Peggy, supaya mereka dipakai lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, karena negara ini memerlukan doa saudara-saudara semua. Doakan Indonesia dan negara Israel pula. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di dalam praying kita di dalam gereja kita, dan juga untuk saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pastor Semi. Happy birthday untuk Lina dan Linda yang kemarin kalau nggak salah berulang tahun. Happy birthday. Dan saya minta untuk Lina untuk datang untuk diberkati oleh gembala kita Pastor Semi. Oke, Pastor Semi. Sama Pak Leo, ya suami istri. Iya, udah berdiri. Ayo Jats. Ya. Umur berapa? Umur berapa nih? 15. Mari Bapak Ibu Saudara yang hadir bisa bangkit berdiri. Saudara yang melihat tayangan ini juga bisa angkat tangannya. Kita akan berdoa sore hari ini atas ulang tahun daripada Ibu Lina dan juga Ibu Linda Harsono yang ada menonton juga lewat tayangan Facebook Live ya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami menaikkan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa buat Ibu Lina ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah anugerahkan 1 tahun usia. Thank you Lord that you bless her with another year in her life. We'd like to pray that you will bless her as a mom, as a wife, as your servant Lord God. We pray that the Holy Spirit will continue to guide her and to mold her to become women after your own heart. We pray that your presence will dwell in the midst of her life, her family, Pak Leo, and all the kids. Also, we like to pray for Jet as today. Thank you, Lord, that he start to involve in ministry in this church. I pray for her future, for his future, Lord God, that you will bless him, his school, and everything that he does, Lord God, and he touched, that you will bless him. Thank you, Lord Jesus. Bless once again for Ibu Lina. Thank you. Terima kasih Tuhan kalau Ibu Lina sudah menjadi bagian dari keluarga FIC. Biarlah kami berdoa lewat pelayanan dan kehadirannya banyak orang akan diberkati Tuhan. Berkati rumah tangganya dengan Pak Leo, diberikan anggur yang baru, kasih yang mula-mula dengan Tuhan sebagai ibu dan sebagai istri. Kami percaya kekuatan dan kemampuan datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun Ibu Lina berada di antara kami, selalu ada sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan memberkati Ibu Lina, Pak Leo, dan semua keluarga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Happy birthday Ibu Lina. God bless you. Thank you Jet.
Oke, haleluya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita percaya bahwa walaupun ibadah sudah selesai, tapi Roh Kudus akan terus menyertai kita dan hadirat Allah akan terus mengasihi, akan terus berserta dengan kita dimanapun kita berada. Atas nama jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dari Bapak Ibu Saudara yang sudah kami terima. Kami juga mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti acara ibadah online tiap-tiap minggu, juga T180 tiap-tiap hari kami bersyukur. Juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada hari ini, dan buat saudara-saudara juga yang sudah melayani di dalam ibadah pada hari ini. Ada Ibu Esther, Ibu Afifa, Ibu Peggy, ada Tini, ada Pak Toto, juga dengan Pak Stefano, dan Pak Aseng, juga Ibu Airin yang sudah antar jemput semua, juga Ibu Meling yang sudah mengurus-ngurus semua. Dan buat yang hadir, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas karya dan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh bersekutu, bahkan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, benih kehidupan ini boleh kami bawa pulang dan akan berbuah berlipat kali ganda dalam hidup kami. Kami dibantu dan ditolong oleh Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jika kami harus berubah dalam hidup kami menjadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, bangsa dan negara Amerika, bangsa dan negara Israel, dan semua kami yang masih bergumul di dalam pandemik ini. Tuhan juga memberkati kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, kasih setia dan anugerah-Nya yang melimpah akan menyertai engkau. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, menyimpannya, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkatilah engkau di dalam keluarga rumah tanggamu, di dalam pekerjaan, usaha, bisnismu, dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan biarlah pemeliharaan melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi kita semua. Dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.